Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman semua, welcome back. Ini kelas terbuka, masih bersama saya Fagiza Muglis. Kita lanjutkan lagi tutorial OOP-nya nih ya, untuk Java, dimana kita akan membahas tentang interface ya. Oke, jadi topik ini adalah chapter terakhir ya, dimana kita akan membahas tentang interface ya. Sebelum kita masuk ke tutorial selanjutnya, yaitu adalah di desain pattern ya. Oke, jadi sekarang nih pertama ya, ini di folder src.com tutorial kita bikin dulu aja ya. Ini adalah si main.java-nya mana bos? Sini kita new file. Terus kita bikin main.java-nya kayak gitu ya. Terus kita langsung aja di sini bikin main, itu dia ya. Ini adalah sisa, terus kita bikin di sini adalah tes ya. Oke, kita keluarin aja. Ya, oke, sorry, itu harusnya kita pakai string ya. Kita bikin tes kayak gini ya. Terus kita jalanin. Oke, sudah keluar, mantap. Ini saya geser dulu ya. Kita pindahin ke kanan. Oke, mantap. Ini udah kita keluarin aja. Asik ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang interface teman semua ya. Nah, pertama kita mau bikin dulu ya si folder baru, itu adalah di src.com. Terus kita bikin foldernya adalah hero ya, seperti biasa. Terus kita akan bikin di sini adalah kelasnya adalah hero ya java gitu. Nah, ini sekarang kita bikin aja ya si kelas Java-nya itu adalah gini. Kita bikin dulu ya, ini sama dengan sebelumnya. Ini adalah name gitu ya. Kayak gitu, terus kita bikin private, ini adalah double, ini adalah health. Nah, lalu di sini kita bikin public hero gitu ya. Ini kita bikin string name sama double health ya. Spasi double health kayak gitu ya, gini. Terus this name ya sama dengan name gitu. Terus this health sama dengan health ya. Nggak ada yang aneh teman semua. Kayak gitu. Terus kita bikin di sini seperti biasa ya, ini adalah public void display gitu ya. Terus kita bikin di sini ada sysout. Terus kita bikin ini ya, ini adalah name gitu. Terus kita bikin plus this name ya. Terus ini kita copyin. Terus kita ganti ini jadi health ya. Kita gini aja health kayak gitu ya. Oke. Udah nih, terus kita masuk ke sini, terus kita import ya, jangan lupa kita import ini adalah hero.hero gitu. Terus kita bikinlah si hero-nya disokin ya di sini. Mana bos? Ini dia. Ini kita delete dulu. Terus kita bikinkan gini ya, hero 1 sama dengan new hero, kita kasihlah si YouTube dan ini adalah 100 ya. Oke, gampang habis. Ini kita bikin display. Udah ya, beres. Ini adalah program OOP standar kita ya. Oke ya, sekarang kita akan belajar tentang interface teman semua ya. Nah, jadi di sini ya, kalau misalkan kita lihat, ini kan adalah public class hero kita ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang interface-nya dulu ya. Nanti penggabungannya dengan inheritance kayak gimana, nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Oke, jadi di sini teman-teman semua ya, misal ya, kita tuh punya sebuah interface. Nah, interface ini itu bukan kelas ya, tapi adalah sebuah interface yang memaksa metode untuk diimplementasikan. Misalkan gini, saya pengen ya, semua kelas hero, ya misalkan nanti kita punya hero agility, kita punya hero strength gitu ya, kita punya hero intelligence misalkan ya, semua hero itu harus mengimplementasikan yang namanya adalah, misalkan kita punya metodenya adalah ini, public void attack ya. Terus kita kasih hero di sini enemy misalkan gini ya. Nah, misalkan kita mau semua hero itu mengimplementasikan ini ya, public void attack hero enemy. Oke. Nah, gimana caranya? Supaya mereka semua membuat ya void attack, jadi harus ada attack gitu ya setiap hero. Nah, kita buat yang namanya adalah interface teman-teman semua ya. Nah, di sini kita bikin satu file, kita bikin namanya biasanya ya, kalau kita bikin interface itu depannya pakai i teman semua ya. Misalkan i attack gitu ya. .java. Oke. Nah, ini bisa ya. Jadi dia bisa bikin pakai interface gitu, atau biasanya bikin gini. Attack behavior juga boleh. Ya, jadi macam-macam untuk konvensinya. Cuman biar mudah ya dilihatnya, biasanya saya pakainya sih pakai yang I attack gini, ya. Jadi saya tahu bahwa dia itu adalah interface untuk attack gitu ya. Nah, jadi gini ya. Jadi kita punya public class I attack. Jadi dia harus mengimplementasikan semua di dalam attack ini. Nah, gimana cara buat interface ya untuk si I attack ini? Bukan pakai public class kayak gini, teman semuanya, tapi pakai di sini adalah interface
interface ya, di antara muka ya, atau antar muka. Nah, itu dia ya. Buat apa sih Bang? Nanti ya, ini kita akan jelasin di 3 video ini ya, supaya nanti kepakai. Nah, sekarang kita belajar sintaksnya dulu ya, untuk si interface ini. Nah, jadi sekarang gimana caranya? Kita bikin interface ini ya. Jadi mudahnya gini teman-teman semua. Misal ya, saya bikin, ini adalah public void attack, ya, terus kita bikin hero, gitu ya. Kayak gini, terus saya kasih ini adalah enemy. Ya, jadi ya, kita akan memaksa siapapun yang menggunakan interface ini di dalam kelasnya itu harus ada method ini, ya. Dan di sini karena ini adalah interface, kita hanya isinya method saja, teman-teman semuanya. Jadi kita tidak membuat misalkan gini, ya, misalkan name gitu ya. Tidak, ya, tidak. Kenapa? Karena ya di sini itu tidak boleh ada atribut. Oke, jadi hanya ada method saja ya. Jadi ini adalah interface kita. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggunakan interface ini ya di kelas hero kita. Jadi dengan mudah kita bisa langsung di sini teman-teman semua ya. Karena dia satu folder, kita bisa langsung implement ya namanya. Kalau misalkan dia beda folder, kalian harus import dulu ya. Nah, di sini kita langsung aja bikin gini. Implements gitu ya. Langsung kita kasih I attack. Kayak gini ya. Yang terjadi adalah saat kita mengimplement I attack. Jadi kalau abstrak gitu ya, terus kita punya inheritance itu kan dia pakainya extends ya. Nah, kalau interface kita pakainya adalah implements. Ya, nanti kalau misalkan kalian mulai belajar di bagian GUI ya, untuk misalkan pakai JavaFX atau misalkan pakai Java Swing gitu ya, itu banyak sekali implements ini teman-teman semua. Tapi itu nanti kita akan bahas di lain kesempatan ya. Cuman sekarang lihat dia implements I attack, berarti I attack ini adalah interface ya, dimana interface kita adalah ini. Oke, inilah interface kita dan dia memaksa kita untuk menjalankan atau membuat si attack ini ya. Nah ini kalau misalkan kita jalanin ya, ini akan error teman-teman semua ya. Dia tidak akan tercompile ya. Tidak akan tercompile. Oke, jadi supaya dia tercompile itu kita bikin di sini ya. Itu adalah supaya tidak ada error di sini ya. Kita bikin langsung public void ya attack. Oke, kayak gini. Nah, cuman lihat dia masih error. Kenapa? Karena ini kurang lengkap. Jadi dia harus mengikuti apa yang kita jabarkan di interface ya. Di sini ada hero enemy ya. Iyalah, masakan attack, masa attacknya ke siapa? Pasti ke musuh ya. Jadi kita bikin hero enemy kayak gini. Oke? Sehingga kita bisa buat nanti enemy-nya kita masukin ke dalam si method ini ya. Nah, kita bikin gini ya. Sysout, terus kita bikin di sini adalah misalkan this name. Oke, terus kita tambahin plus, ini adalah attacking atau attacks gitu ya. Kita tambahin di sini enemy.name ya. Nah, misalkan kayak gini. Oke. Nah, sekarang ini tidak akan error dan berjalan ya. Nah, lalu kalau kita bikin hero satu lagi, ya misalkan kita bikin hero yang kedua gitu ya. Coba tebak siapa namanya, jelasnya itu adalah si Otong ya. Si Otong karena dia sudah potong, kita kasih ini adalah 20 guys. Jadi lemah sekali ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, di sini langsung ya kita bikin aja. Di sini bisa langsung bikin gini. Hero 1 titik ya, attack. Oke, langsung hero 2 di situ. Hero 2, mana bos? Hero 2 di situ ya. Terus kita jalanin. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa Ucup attacks Otong ya. Jadi, lihat di sini ya, selalu harus ya harus ada metodenya karena ada interface ini. Oke. Jadi dia akan memaksa ya si hero ini untuk mengimplementasikan ini ya. Jadi ini kita akan bilang ya memaksa kelas ini untuk ya implementasikan method attack. Oke. Ya, jadi dia harus mengimplementasikan metode attack. Oke, Bang, ya. Pertanyaannya ya. Terus apa bedanya sama dibikin ini jadi public abstrak? Gini, Bang. Sama aja kan? Nah, itu yang akan kita bahas di video selanjutnya, teman-teman semua. Jadi apa bedanya sama kalau kita bikin abstrak method ya? Karena abstrak method pun sama ya. Dia akan memaksa kelas ini untuk mengimplementasikan method attack ya. Nah, kita akan bahas di selanjutnya di mana kita akan membedakan ya.
si interface sama abstract ya, karena kan di sini ada interface nih. Apa bedanya sama ini Bang? Abstract class ini ya. Kita akan lihat teman semuanya apa bedanya di video selanjutnya. Oke teman semua, jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya di mana kita akan membahas tentang interface versus abstract ya. Jadi see you next video, keep coding, stay awesome teman-teman semua, keep safe ya. Bye.